Hey ho Pop gengs! Sebagai salah satu olahraga yang paling digandrungi di Indonesia, badminton atau yang juga dikenal dengan nama bulu tangkis memang sangat dekat bagi kita orang Indonesia. Sosok seperti Taufik Hidayat, Susi Susanti, hingga Rudi Hartanto merupakan segelintir nama legenda dalam dunia badminton Indonesia. Prestasi kita di dunia badminton memang bukan kaleng-kaleng hingga hari ini. Buktinya di Olimpiade kemarin, pasangan Grecia Poli dan Aprilia Rahayu sekali lagi memberikan medali emas dalam ajang Olimpiade. Ya, meskipun pada ajang Piala Sudirman 2021 kemarin, Indonesia harus pulang saat berada di 8 besar. Nah, bicara tentang badminton tentu kita tidak asing dengan nama merek seperti Yonex dan juga Li Ning. Kedua nama ini memang menjadi perusahaan olahraga yang paling besar di industri badminton. Namun kira-kira mana yang lebih baik antara Yonex dan Li Ning? Jika kamu penasaran dengan jawabannya, mari kita telusuri bersama dalam DP Versus kali ini, Yonex versus Li Ning. Baik, kita mulai dari produk kedua merek ini sebagai bahasan utama dalam video kali ini. Yonex tentu saja memproduksi raket kelas dunia yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Sebagai buktinya, raket-raket buatan Yonex selalu muncul di genggaman atlet-atlet terkemuka. Untuk membandingkan dua brand ini, kita ambil kasus yang sebangun, yakni dipakai oleh atlet dengan kualifikasi yang seimbang di ajang yang sama. Di perhelatan Olimpiade Tokyo 2020 kemarin, pasangan ganda putra Indonesia, The Minion, mempercayakan performanya kepada Yonex. Marcus Gideon memilih Yonex Axstrox 88D Pro dan Kevin Sanjaya dengan Yonex Axstrox 88S Pro. Pilihan para atlet untuk menggunakan Yonex cukup beralasan, utamanya pada teknologi yang menunjang kualitas raket Yonex. Beberapa teknologi yang diperkenalkan oleh Yonex adalah Super Slim Long Shot, yang diklaim sebagai teknologi produksi raket tertipis yang membuat raket bisa begitu ringan tapi kuat. Teknologi lainnya adalah Nanometric yang berfungsi meningkatkan kekuatan ikatan antara serat karbon untuk memberi sensasi ringan dan kontrol yang mudah. Tapi Yonex tidak hanya memproduksi raket dan sport apparel khusus badminton saja. Perusahaan asal Jepang ini juga merambah berbagai macam alat olahraga seperti tenis, golf, dan atletik. Sedangkan untuk Li Ning, produk yang dihasilkan dari perusahaan ini juga nggak kalah dengan Yonex. Pada Olimpiade Tokyo 2020 kemarin, beberapa atlet bulu tangkis andalan Indonesia ternyata lebih memilih menggunakan raket Li Ning, di mana dua pemain tunggal putra Indonesia misalnya, yaitu Jonathan Christie, menjatuhkan pilihan pada Li Ning Tectonic 9, sementara Anthony Sinisuka Ginting lebih cocok dengan Li Ning Aeronaut 9000. Mengenai keunggulan raket dari Li Ning juga punya teknologi mutakhirnya sendiri, seperti TB Nano yang merupakan teknologi penggabungan carbon fiber dan juga resin untuk meningkatkan elastisitas, stabilitas, dan durabilitas dari raket. Selain itu ada juga teknologi bernama UHB Shot yang meningkatkan performa pemain dalam melakukan smash, dan boleh dikata teknologi kedua brand ini sama-sama hebat dan canggih. Yang berbeda adalah diversifikasi produk mereka pada sport apparel. Li Ning lebih tertarik pada ceruk sepatu sport. Salah satu produk andalannya yang baru diluncurkan adalah sepatu basket dengan tagline Flying Armor. Teknologi dan kualitas tentu berkaitan langsung dengan harga. Ya, karena tidak bisa dipungkiri kalau banyak orang juga nih yang ingin bermain badminton dan memiliki raket terbaik. Nah, supaya perbandingan tetap relevan, mari kita ambil contoh dari raket badminton yang digunakan pada Olimpiade 2020 kemarin untuk kedua brand yang tengah kita bahas ini. Yonex Axstrox 88S Pro yang digunakan oleh Kevin Sanjaya memiliki harga 2,7 jutaan rupiah. Dan Yonex Axstrox 88D Pro-nya Marcus Gideon itu kisarannya 2,8 juta rupiah. Nah, untuk raket Li Ning yang dipakai Jonathan Christie yakni Li Ning Tectonic 9 dibanderol 8 juta rupiah. Sementara Li Ning Aeronaut 9000-nya Ginting itu seharga 2,1 juta rupiah. Kedua brand ini memang masing-masing punya kekuatan, hal yang lahir dari latar belakang pendirian yang berbeda.
Sebagai perusahaan pencipta raket terkemuka, Yonex memiliki sejarah yang panjang. Perusahaan asal Jepang ini didirikan pada tahun 1946 oleh seorang pria bernama Minoru Yoneyama. Pada awalnya bukanlah perusahaan olahraga, melainkan perusahaan pelampung kayu untuk jaring ikan. Pada masa tersebut, Yonex mengalami kebangkrutan dan akhirnya banting setir pada tahun 1961. Membuat raket badminton adalah menjadi keputusan paling berani dan terbukti sebagai strategi paling jitu dari Yonex, hingga mereka mendulang sukses yang besar. Dalam 2 tahun, Yonex sudah mendunia dan mendapati puncak pada tahun 1994, saat Yonex bertabur kerjasama dengan berbagai asosiasi badminton. Nah sekarang, sebagai perusahaan yang sangat terkenal, pendapatan Yonex sudah mencapai angka yang fantastis, senilai 51 miliar yen atau setara dengan 6,6 triliun rupiah pada tahun 2020 kemarin. Dengan pendapatannya ini, Yonex menempati posisi ke-7 sebagai brand olahraga paling menguntungkan. Sedangkan untuk Li-Ning berawal pada tahun 1990. Perusahaan asal Cina ini didirikan oleh Li-Ning, mantan pesenam Olimpiade asal Tiongkok. Li-Ning sendiri memimpin perusahaannya hingga tahun 2015 silam sebagai ketua. Nah, sebelum pensiun, berbagai hal bersejarah ditorehkan sang pendiri pada perusahaan tersebut. Mulai dari inovasi hingga pemasaran dan kerjasama yang mendunia dengan berbagai negara seperti Prancis dan Amerika. Di masa sekarang, Li-Ning bahkan makin sukses dengan bukti pendapatan perusahaan yang mencapai 14,4 miliar yuan atau setara dengan 31 triliun rupiah pada tahun 2020. Ya, dengan pendapatannya ini, Li-Ning tidak hanya melibas rival beratnya Yonex, tapi juga menduduki posisi ke-3 sebagai brand olahraga paling menguntungkan. Bisa kita lihat kalau persaingan dari Yonex dan juga Li-Ning dimenangkan oleh Li-Ning dengan keuntungan perusahaan yang sangat jauh berbeda. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Dari kedua brand tadi, mana yang menjadi pilihan kamu saat akan membeli raket badminton? Sebutkan pilihan serta alasan kamu di kolom komentar.